kalau memang pemerintah masih benar-benar untuk melakukan impor, gitu, ya pasti nanti ada langkah-langkah yang kita lakukan setelah kita advokasi kemudian kajian. Terus ada juga yang harus sesuai dengan situasi dan juga melihat situasi dan juga kondisi. Selayaknya dari pemerintah ini pun juga harus mementingkan kepentingan umum lah, jangan hanya mementingkan kepribadi saja. Apakah dari sektor mengenai sarana prasarana dalam pembuatan garamnya atau dalam hal lainnya, pokoknya mas, intinya untuk meningkatkan kualitas sehingga kesejahteraan di sini tidak hanya diserap oleh produsen saja, tapi diserap oleh para petani dan buruh tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Saudara Madura. Akhir-akhir ini kondisi di Republik ini sedikit riuh dan gaduh. Pemerintah berusaha mengimpor beras dan garam, dan kebijakan ini menjadi perhatian cukup serius oleh publik. Banyak diskusi-diskusi yang membahas tentang rencana impor beras dan garam ini. Impor beras dan garam ini dinilai cukup menyakitkan bagi masyarakat kecil, utamanya petani, entah itu petani padi ataupun petani garam, karena angka yang akan diimpor cukup besar. Sesuai dengan rilis pemerintah bahwa sekitar 1 juta ton beras yang akan diimpor, kemudian 3,7 juta ton garam juga akan diimpor. Untuk itu kita akan membahas ini lebih mendalam. Saya Franky Yurananda, tuan rumah Madura Talk, sudah kedatangan tamu yang luar biasa ini, para perwakilan mahasiswa organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan. Ada Bung Celsius Sedik, Sekretaris DPC GMNI Bangkalan. Selamat sore Bung. Selamat sore. Celsius. Ada Sekum PC HMI Bangkalan, Dinda Nurul Hidayat. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Ada Kabid Organisasi PCIMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bangkalan, Anas Arif Ababil. Assalamualaikum Mas Anas. Teman-teman, sahabat-sahabat, mengikuti informasi atau berita-berita yang sudah berkembang di media sosial, entah itu di media mainstream, bahwa pemerintah berencana akan mengimpor beras. Kalau dari IMM sendiri sudah mendapat informasi perihal itu? Oke, untuk berita atau isu terkait adanya impor beras yang akan dilaksanakan atau yang dilakukan oleh negara kita, itu beritanya memang sudah tersebar luas. Beberapa dari teman-teman AMM, Aliansi atau Angkatan Muda Muhammadiyah pun juga mengeluarkan sikap. Yang pertama dari pimpinan pusat dari Muhammadiyah pun juga menolak keras dengan adanya impor beras dan juga garam itu sendiri. Karena apa? Imbas yang dilakukan atau imbas yang akan diterima oleh para petani lokal atau petani yang ada di Indonesia ini sangat cukup signifikan gitu. Kita belum bisa menggunakan atau negara ini belum bisa memaksimalkan jika impor beras itu sendiri dilakukan. Padahal di negara kita pun masih memiliki SDA atau sumber daya alam yang cukup sangat luas gitu. Artinya kalau menurut pandangan teman-teman IMM ini, mestinya pemerintah tidak impor tetapi memanfaatkan potensi-potensi yang ada, begitu ya? Iya, betul. Ini sudah menjadi diskusi di internal IMM? Sudah. Sudah. Ada rekomendasi yang disampaikan IMM mungkin kepada pemerintah? Mungkin tetap yang pertama tetap kita menolak, tetap kita lakukan audiensi, dan juga emang kemarin itu sudah melakukan istilahnya diskusi lah dengan beberapa tim untuk terkait kebijakan ini. Dari itu harap untuk ditunda, meskipun dengan alasan yang tadi malam itu Bapak Joko Widodo sudah mengeluarkan pers bahwasanya kebijakan impor ini tidak ada atau tidak ada sangkaunya. Tapi yang namanya pernyataan sikap dari Pak Jokowi kemarin tadi malam itu kan akan melaksanakan impor jikalau memang benar-benar saat ini kan kondisinya ada COVID-19 itu juga belum ada kepastian. Nah, dalam tanda kutip
di sini di model kepastian itu bisa aja 50% impor, 50% nggak impor gitu ya. Oke, siap. Tetapi pada prinsipnya IMF menolak impor baik garam maupun beras. Iya. Oke, siap. Di internal HMI sendiri, apa juga sudah pernah dibahas di internal HMI cabang Bangkalan ini mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, utamanya tentang impor beras dan garam ini? Ya, ketika berbicara mengenai impor di sini, teman-teman HMI cabang Bangkalan di sini sudah berdiskusi, diskusi di rapat harian. Tiap minggu kita berbicara mengenai isu-isu apa yang harus kita kawal di setiap minggunya. Berhubung kemarin mengadakan kongres, namun kita tidak lupa juga mengenai apa kita mengawal isu nasional, apalagi berbicara mengenai kebutuhan pokok di sini, Mas. Ketika berbicara mengenai kebutuhan pokok di sini kan ada dua. Pemerintah menyenangkan untuk mengimpor garam dan beras. Betul. Garam sebesar 3,7 juta ton, kemudian beras sebesar 1 juta ton. Di sini ketika berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi kita itu kan rendah. Ketika berbicara mengenai rumus pertumbuhan ekonomi kan Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor min impor. Nah di situ ini kan berbicara mengenai impor. Ketika impor kita itu tinggi maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kita kan rendah. Kemudian daya beli masyarakat kita juga rendah. Kemudian berbicara mengenai government expenditure-nya kita juga rendah di sini karena diakibatkan oleh pandemi Covid. Ketika pemerintah itu mengimpor beras, sedangkan beras kita mengalami surplus pada tahun ini, bahkan ketika mengaca terhadap data BPS bahwa dari tahun 2019 tahun 2020 baik produktivitas maupun produksi padi di situ mengalami peningkatan. Jadi pemerintah di sini melalui kebijakannya itu merupakan hal yang seakan-akan pemerintah itu memburu rente. Ketika berbicara memburu rente di sini kan ada rent seeking, ada perselingkuhan, tanda kutip perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa di sini. Ketika berbicara mengenai impor, orientasinya tidak terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika berbicara daya ekonomi kita yang melemah, terus daya beli kita juga melemah, ini kan ada kaitannya dengan COVID-19 ini kan. Iya. Artinya di masa pandemi ini semestinya tidak impor begitu kira-kira. Iya, tidak impor, Mas. Karena itu kan berpengaruh terhadap ekspor neto kita. Jadi ketika berbicara mengenai efek margin error ini kan berbicara mengenai COVID-19. Ketika kita mengimpor beras, ketika produksinya turun atau rendah dan konsumsinya tinggi. Namun keadaan yang sekarang di sini produksinya kan tinggi karena kita itu masa panen raya, Mas, dan konsumsinya rendah. Itu kan berbanding terbalik sehingga di sini sangat merugikan terhadap masyarakat. Oke, siap. Lebih khususnya sangat merugikan terhadap petani. Karena ketika terjadi spekulasi ada impor beras di sini, itu kan berpengaruh terhadap naik turunnya atau bahkan menurun harga gabah yang ada di petani, Mas, khususnya. Betul. Di sini. Artinya secara garis besar HMI juga menolak kebijakan impor beras dan garam itu. Secara tegas HMI menolak terhadap impor beras. Namun ketika berbicara mengenai impor garam, di sini impor garam ketika kita melihat NaCl garam di Nusantara di Indonesia di sini kan di bawah 97%. Betul. Hanya produksi garam di Indonesia hanya untuk konsumsi, untuk industri. Untuk industri itu kan tidak mencapai 97%. Mungkin bisa dimaklumi. Namun ketika mengaca terhadap tahun-tahun lalu, kenapa kok pemerintah ini selalu mengimpor? Bahkan impornya itu setiap tahun itu meningkat, baik beras maupun garam, sehingga tidak ada khususnya terhadap garam, sehingga tidak ada reaksi atau dorongan dari pemerintah terhadap KUGAR, kelompok usaha garam rakyat, dengan KUGAR atau program usaha garam rakyat di sini agar
nilai atau value-nya atau nilai tambahnya itu semakin meningkat dengan biaya produksi yang efisien dan efektif. Mungkin siap. itu, Mas. Artinya Tretan, pandangan HMI cabang Bangkalan utamanya impor beras secara tegas ditolak ya. Menolak. Tapi untuk garam selama untuk kebutuhan silahkan saja. Tetapi kan perlu kita kaji dulu kok bisa angka impor itu semakin besar. 2020 2,7 juta ton, sekarang 3,7 juta ton. Nah ini yang perlu kajian-kajian. Artinya selama untuk kebutuhan oke lah, karena kita produksinya masih di bawah itu kualitasnya begitu ya. Untuk pandangan Bung Sius ya, dari GMNI cabang Bangkalan, Bung bisa disapa dulu nih Bung, Tretan Jawa Pos Sadar Madura Bung. Halo. Jadi Bung Sius ini Tretan mahasiswa dari Papua, tepatnya dari Sorong ya, dari Sorong, dan beliau cinta NKRI. Siap. Bung, di GMNI sendiri apa juga membahas tentang isu-isu nasional, utamanya rencana pemerintah yang akan mengimpor beras dan garam itu, Bung? Oke, baik. Saya pikir seperti yang sudah dikatakan oleh kawan-kawan, gitu kan, kami di GMNI pun melakukan hal yang sama, gitu. Dan dalam hal ini, gitu kan, untuk isu ini secara DPP dalam hal ini sudah menyoroti ini. Artinya di sini kalau saya mau bilang, gitu kan, andaikan Bung Karno masih hidup, gitu, pasti dia nangis, gitu. Karena petani maren-maren ini sekarang sedang ditindas, gitu. Ditindas dengan sistemnya sekarang sedang bagus seperti itu. Gitu. Nah, untuk masalah impor sendiri, impor beras ya, secara tegas gitu kan, kami GMNI Bangkalan sudah melakukan beberapa kajian gitu kan, pilihan sendiri, dan kami sangat menolak. Karena tidak berpihak pada kaum marhen ini. Betul itu. Oke, siap. Nah, penolakan yang disampaikan oleh GMNI ini menolak dalam tanda kutip baru diskusi di internal, atau sudah ada langkah-langkah yang dilakukan? Misalkan melayangkan rekomendasi baik dari tingkat DPP sampai DPC di kabupaten. Untuk sementara kita masih diskusinya di internal ya. Internal pengurus cabang. Internal. Harapannya sih ya setelah ini lah kita mungkin diskusi secabang gitu kan, mungkin langkah selanjutnya ini apa gitu. Oke, siap. Bung, kenapa GMNI menolak impor beras? Karena sesuai apa yang disampaikan narasi-narasi pejabat kita bahwa impor ini untuk kebutuhan masyarakat gitu. Jadi impor ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi dari produksi di negeri ini. Sepakat dengan narasi ini, Bung? Untuk produksi kita ngomong beras ya. Saya tidak sepakat dengan narasi itu. Oke, siap. Karena artinya apa? Ya seperti tadi kawan-kawan ngomong bahwa bulan Maret ini kan musim panen raya gitu. Hitungannya seperti itu. Artinya apa? Musim panen raya ini yang pasti gitu kan, kaum petani atau kita teman-teman GMNI bisa ngomong marhen ya, betul. Gitu kan. Mereka ini kan produksinya banyak gitu kan, produksi lokalnya banyak, kemudian diambil lagi di luar gitu. Kan yang di sini repotnya apa? Pemerintah kita tahu dalam hal ini. Pemerintah kan selama ini ketika ngomong kebijakan itu kan, apalagi ngomongin seperti itu selalu pro kepada kaum marhen ini dari saya. Betul. Jadi seolah-olah ini membela kaum marhen, tapi sebenarnya menindas kaum marhen begitu. Secara apa ya? Secara terplisит itu. Eksplisitnya begitu. Oke, siap. Dinda Dayat, ini dari Sekretaris Umum ya, Sekum PC HMI Bangkalan ya. Iya. Menurut pandangan HMI, ketika impor beras ini benar-benar dilakukan, petani itu seberapa jauh meruginya petani? Atau sebenarnya tidak berefek kepada petani, cuma hanya karena mungkin serapannya kurang, kemudian harganya agak rendah begitu, atau ada pertimbangan lain? Kenapa HMI dengan tegas menolak impor beras ini? Kalau pandangan HMI di sini, kenapa menolak impor beras di sini kan, kita ketahui bahwa Indonesia ini bukan hanya negara maritim, tapi juga negara agraris. Ya.
Jadi secara garis besar bahwa Indonesia ini secara swasembada beras, Mas. Dan ketika pemerintah melakukan impor itu, ketika mengaca terhadap statement yang dilontarkan oleh wakil Kementerian Pertanian bahwa ketika mengaca terhadap data dari seluruh data, bahkan BPS mengatakan bahwa gabah kita atau beras kita itu surplus. Namun yang mengatakan bahwa kita harus impor itu kan Menko Perekonomian sama Kementerian Perdagangan. Nah di situ kan ada hal apa yang membuat mereka mengimpor beras? Oke lah, ketika berbicara mengenai bahwa kita akan menghadapi hari raya, di situ kan konsumsi itu tinggi. Namun ketika bicara bulan puasa, konsumsi kita kan rendah. Biasanya kita makan 3 kali sehari, itu kan makannya 1 kali sehari, Mas. Betul. Di situ. Artinya ada perbedaan pendapat antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan. Yeah. Kementerian Pertanian dengan tegas menyampaikan bahwa kita surplus. Sementara Kementerian Perdagangan ini kita butuh impor. Seperti yang disampaikan Dinda Daya tadi, atau mungkin jangan-jangan ada perselingkuhan nih antara pemerintah dengan kaum kapital barangkali gitu. Kemungkinan iya, Mas. Jadi orientasinya bisnis begitu. Orientasinya pasti bisnis. Kemungkinan bisnis. Namun di situ kan tidak patut kita bahwa kita mencurigai secara 100% terhadap pemerintah. Kita tidak menuduh, tidak menjustis ya, tetapi patut dicurigai begitu. Karena dari setiap tahunnya pemerintah itu mencanangkan untuk mengimpor, itu kan setiap kita menghadapi panen raya, Mas. Oke. Di setiap menghadapi panen raya, kenapa kok pemerintah tidak mencanangkan impor ketika pas musim kemarau, misal ketika panen raya itu sudah selesai, bahkan ketika mengaca terhadap impor kita pada tahun 2018 itu katanya masih ada, Mas, masih ada beberapa ton sisa. Bahkan di situ secara kualitas sudah rendah, kualitasnya sudah rendah beras kita. Berarti ketika mengaca terhadap terserap tidaknya, berarti tidak terserap yang diimpor pada tahun 2018. Oke, siap. Kenapa pemerintah kok mengimpor lagi? Siap. Ternyata Jawa Barat dan Madura, kecurigaan dalam tanda kutip ini sudah mulai muncul ya. Pertama, kalau kita surplus, kenapa kok mau impor? Buat apa? Begitu. Pertama, yang kedua, kalau mau impor, kenapa impor menjelang panen raya? Kok tidak di musim-musim yang sebelum musim panen gitu? Artinya bisa dimaklumi kalau mahasiswa yang memiliki daya nalar kritis luar biasa ini mencurigai ada dalam tanda kutip perselingkuhan atau kong kali kong antara pemerintah dan pengusaha. Kita tidak menjustis siapapun, kita tidak menuduh siapapun, tapi inilah hasil nalar kritisnya mahasiswa, gitu ya. Tretan, ketika berbicara impor, ini memang sangat banyak sekali respon dari masyarakat kecil, dari mahasiswa dan bahkan masyarakat biasa. Berbicara impor dinilai melukai masyarakat kecil, melukai petani, melukai rakyat yang berada di tatanan grassroots, di tatanan desa. Kenapa? Karena ini bersentuhan langsung dengan petani. Ketika impor banyak, harga gabah seperti yang disampaikan oleh teman dari HMI tadi, harga gabah akan rendah. Ini kan sangat merugikan kepada petani. Hanya bagaimana organisasi kepemudaan atau organisasi kemahasiswaan ini mengawal persoalan-persoalan ini, baik dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, dari IMM sendiri gitu. Apakah ada instruksi khusus nih dari DPP ya istilahnya, DPP IMM di pusat sampai ke bawah untuk mengkaji misalkan, atau untuk inventarisasi data terkait beras, potensi beras dan garam ini? Baik, untuk dari arahan dari DPP secara langsung itu belum ada, Mas. Tapi jikalau dari pimpinan cabang atau dari pimpinan komisaris kelas komisaris ya setelah fakultas itu sering juga mengadakan isu-isu terkait hal yang sangat intens lah seperti itu, sangat ya bahwasanya
permasalahan ini juga permasalahan dari mahasiswa dan juga permasalahan dari rakyat itu sendiri gitu. Untuk terkait dari isu-isu seperti ini pun arahan atau suatu kebijakan yang diambil dari DPP langsung turun itu dikembalikan kepada pengkajian yang ada di pimpinan cabang masing-masing gitu. Tapi patut kita sadari bahwasannya terkait isu tentang kebijakan impor beras itu sendiri dari rakyat atau dari masyarakat pun lebih selebihnya itu harus menyadari juga Mas, poin-poin yang menjadi fundamental dari istilahnya itu ketika kita panen ketika masyarakat atau rakyat itu panen raya atau kita itu istilahnya itu kegiatan hajatan besarnya para petani gitu. Nah, dilihat dari produksi saja masih untuk negara ini kenapa kok pasti impor? Pasti memiliki alasan. Pasti kayak ada hasil panen yang kurang baik, terusan hasil produksi, terusan ada hal-hal lain lah yang membuat dari negara ini impor. Tapi itu kan cuma istilahnya ya masalah fundamental yang bisa diselesaikan dengan cara yang sistematis gitu Mas. Oke. Artinya kalau misalkan memang ada kekurangan produksi kan bisa disiasati misalkan dengan memperluas lahan produksi kita. Kalau misalkan dari garam tadi kualitas kita kurang misalkan, apa iya kita tidak bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas natrium klorida itu misalnya NaCl itu kan begitu kira-kira ya. Artinya opsi impor itu mestinya jadi opsi terakhir gitu. Opsi terakhir setelah tidak bisa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. GMNI sendiri menilai pemerintah sudah ada upaya enggak untuk menutup keran impor itu dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada gitu. Upaya, saya rasa pemerintah upaya ini dilakukan tadi, tapi tidak semasif mungkin gitu. Artinya apa? Kalau dilakukan secara masif gitu kan, itu pasti saya rasa peristiwa seperti sekarang misalnya impor beras gitu kan. Sementara tadi kita ngomong ada nanti panen raya, kemudian keuntungan tadi surplus tadi kan. Dan segitu kan masih ada di Indonesia, persiapannya stoknya itu ada gitu. Ngapain harus impor lagi kan gitu. Nah, di sini yang saya tekanannya apa gitu kan. Berarti pemerintah ini tidak apa ya? Tidak memihak pada kaum market. Iya gitu. Jadi dia tidak benar-benar untuk kerja atau melakukan kebijakan gitu kan. Yang di sini kalau langsung kepada petani-petani ini. Artinya bisa saja ini memang pemerintah ini sebenarnya memang memaksakan untuk diimpor itu. Memaksakan untuk konteks sekarang, saya rasa memaksakan. Karena tadi konteksnya sudah jelas ya. Iya. Surplus kemudian stok beras yang diimpor beberapa tahun lalu masih banyak, mestinya itu yang dimanfaatkan gitu ya. Siap. HMI sendiri menilai gimana sih sebenarnya pemerintah ini dalam hal kajian, dalam hal impor beras ya utamanya dan garam ini. Seperti yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian kita surplus. Kemudian dari kondisi yang fakta yang ada di lapangan kita sedang panen raya. Gimana sebenarnya melihatnya? Yang pertama dari tataran instansi baik tataran pusat sampai daerah di situ perbaikan mengenai data, perbaikan mengenai data baik secara per bidang atau secara sektoral dan secara keseluruhan, yaitu mengaca terhadap BPS. Di situ perbaikan data karena setiap data yang dilakukan atau yang dijadikan acuan di situ kan datanya itu data-data tahun lalu gitu, sehingga untuk mengevaluasi, untuk melakukan penelitian sehingga menghasilkan kebijakan di situ kan tidak tepat sasaran, Mas. Okay. Dalam menentukan kebijakan. Contohnya berbicara mengenai impor di sini. Kenapa kok setiap tahunnya di situ selalu naik mengenai impornya? Apakah jangan-jangan kinerja dari di setiap kementerian di sini kurang tepat sasaran? Perlu dipertanyakan mengenai hal itu. Khususnya mengenai Kementerian Perdagangan, terus Kementerian Pertanian di sini ketika berbicara mengenai
produktivitas tanaman pangan di sini perlu dipertanyakan. Kemudian Kementerian KKP juga ketika berbicara mengenai garam, ketika kita sudah tahu permasalahannya bahwa NaCl kita itu rendah, kenapa kok dari tahun-tahun sebelumnya tidak diperbaiki? Apakah dari sektor mengenai sarana prasarana dalam pembuatan garamnya atau dalam hal lainnya, pokoknya Mas, intinya untuk meningkatkan kualitas sehingga kesejahteraan di sini tidak hanya diserap oleh produsen saja, tapi diserap oleh para petani dan buruh tani. Siap. Artinya upaya-upaya pemerintah yang betul-betul membela rakyat dalam tanda kutip tadi memperbaiki kualitas, meningkatkan produktivitas, ini tidak benar-benar dilakukan sehingga tidak ada opsi lain kecuali impor gitu. Maka kecurigaan adanya perselingkuhan semakin tinggi ya. Kalau dalam ekonomi kelembagaan ya itu dikatakan ransaking, Mas. Ransaking itu yaitu hubungan gelap lah, perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa. Untuk apa? Untuk mencapai suatu kenikmatan yang diperoleh oleh dari keduanya tersebut. Itu dikutip dari bukunya Prof. Erani. Oke, siap. Bahasa sederhananya patut diduga ada kong kali kong gitu. Patut diduga. Ada siap. IAM sendiri menilai gimana sih pemerintah ini maunya apa gitu maksudnya? Seperti data yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa sebenarnya kita masih surplus, terus kemudian stok garam, stok beras yang tahun kemarin dari hasil impor masih ada, kita juga panen raya, tapi kok masih impor gitu. IMF sendiri menilai gimana? Itu semua menandakan bahwasanya cerminan dari koordinasi dari pemerintah itu sangat-sangat buruk. Koordinasi yang sangat emang benar-benar kayak benar yang dikatakan oleh Mas Daya tadi, yang hanya kita harus dari pemerintah harus memperbaiki data, terus ada juga yang harus sesuai dengan situasi dan juga melihat situasi dan juga kondisi. Selayaknya dari pemerintah ini pun juga harus mementingkan kepentingan umum lah, jangan hanya mementingkan pribadi saja. Benar yang dikatakan oleh teman-teman tadi, ada tanda kutip tadi, Mas. Oke. Ya, gitu. Terakhir nih teman-teman, bisa ditarik kesimpulan bahwa organisasi kemahasiswaan menolak rencana impor itu ya, terutama impor beras nih, karena yang sekarang masih cukup banyak kita. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman ini? Semisal pemerintah tetap memaksakan impor itu harus dilakukan. Dari Bung Sius dulu. Yang pasti kita akan melakukan kajian atau advokasi yang mendalam dengan perihal petani gitu kan. Dalam hal ini misalnya kita ngomong soal impor beras di sini kan. Nah, kita akan melakukan advokasi gitu kan. Kalau memang pemerintah masih benar-benar untuk melakukan impor gitu kan, ya pasti nanti ada langkah-langkah yang kita lakukan setelah kita advokasi kemudian kajian untuk DPC Gemini Bangkalan sendiri. Artinya dalam hal yang lebih implisit bahwa kalau misalkan nego atau upaya yang dilakukan, itikat baik yang dilakukan mahasiswa tetap tidak didengarkan, bisa saja nanti turun jalan gitu kira-kira. Oh bisa, itu jalan terakhir yang akan ditempuh gitu ya. Oke. HMI sendiri apa yang akan dilakukan? Semisal pemerintah tetap memaksakan impor itu dilakukan. Ketika pemerintah tetap memaksakan, walaupun presiden kemarin itu kan menyatakan bahwa tidak ada impor beras sampai akhir Juni, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal lah yang nantinya akan mengimpor, ada sesuatu yang nantinya akan mengimpor. HMI yang pertama akan melakukan kajian, karena kita harus mengkaji dulu mengenai isu-isu strategis mengenai impor beras dan garam ini seperti apa, baik permasalahan dan potensinya terhadap rakyat. Kemudian yang pertama melakukan audiensi, kemudian yang terakhir ya aksi, Mas. Melakukan aksi. Namun secara gambaran besar, HMI Cabang Bangkalan di sini menawarkan suatu konsep khususnya mengenai garam. Yang pertama mengenai garam, karena garam kita di sini rendah dalam tanda kutip, di situ kita alihkan yang merupakan garam di sini penghasil dari pertanian, kita alihkan terhadap industri.
Kemudian ketika berbicara mengenai beras, di sini beras dijadikan kebutuhan pokok kan dimulai pada era Orde Baru, bahwa ketika kita melakukan yang namanya LQ di situ metode logaritma natural. Di situ ketika berbicara mengenai LQ, kita bisa menentukan sektor basis untuk kebutuhan pokok, Mas. Karena di setiap wilayah di Indonesia tidak hanya kebutuhan pokok atau pangan, di sini tidak hanya beras, bisa jadi jagung, kemudian ubi-ubian, kemudian bisa juga gandum. Kalau di Papua itu sagu. Di situ kita petakan, Mas, melalui sektor basis dan potensial. Jadi dalam memenuhi kebutuhan pokok kita tidak hanya terhadap beras, namun ada barang substitusi. Kalau dalam mikroekonomi itu kan ada barang substitusi, yaitu barang pengganti. Selain beras itu apa? Ada jagung, ada sagu, dan ada ubi-ubian. Sehingga kita itu terpenuhi walaupun tidak hanya berbicara mengenai beras. Kemudian yang kedua, ketika berbicara mengenai keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, Indonesia dalam hal beras itu memiliki keduanya, Mas. Yaitu keunggulan secara mutlak dan keunggulan secara produksi, baik secara efisien dan efektif, itu Indonesia memiliki keduanya ketimbang Thailand. Namun cara memproduksinya, proses produksinya Indonesia ini masih kurang tepat di situ. Kurang tepatnya di sini melalui legislasi, kemudian pengawasan dari legislatif terhadap program-program yang dilakukan oleh pihak-pihak eksekutif. Oke, siap. YM sendiri apa yang akan dilakukan kalau semisal pemerintah tetap impor? Oke, sesuai dengan fungsi dari YM itu sendiri yang menjadi eksponen mahasiswa Muhammadiyah yang ada di universitas, bahwasannya YMM tetap akan mengawal. Pertama akan pengawalan tentang terkait isu impor beras kali ini untuk di taraf cabang atau lokal dari daerah sendiri. Yang pertama tetap kita akan melaksanakan kegiatan diskusi di internal itu sendiri. Yang kedua kita akan melakukan diskusi serta audiensi kepada para teman-teman, juga biasa teman-teman kepemudaan atau teman-teman atau dari instansi terkait, guna untuk apa? Mencari jawaban dan juga solusi. Nah, jika jawaban dan juga solusi terkait hal ini belum jelas atau belum konkret, maka teman-teman juga bisa, mau tidak mau, kita akan turun ke jalan aksi untuk menyuarakan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Oke, siap. Tretan Jawa Pos Sadar Madura, teman-teman mahasiswa juga mengikuti isu-isu nasional, isu-isu yang lagi seksi di negeri ini. Teman-teman mahasiswa juga melakukan pengawalan, teman-teman mahasiswa juga melakukan kajian-kajian yang pada kesimpulan sementara bahwa impor beras itu tidak memihak kepada petani dan semestinya tidak dilakukan. Semisal pemerintah tetap memaksakan kehendak itu, maka mahasiswa jalan terakhir adalah aksi turun jalan. Terima kasih Tretan Jawa Pos Sadar Madura sudah mengikuti diskusi ini. Semoga hasil diskusi ini menjadi informasi yang utuh dan informasi yang dapat membuka cakrawala pengetahuan teman-teman mahasiswa di seluruh Nusantara ini. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup.